Kesha Rianti, seorang pelajar yatim di Garut. Dia berangkat ke sekolah dengan jalan kaki sepanjang 15 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Kesha Rianti, seorang pelajar yatim di Garut. Dia berangkat ke sekolah dengan jalan kaki sepanjang 15 km. Kesha Rianti ini kemudian dipanggil oleh Kang Deddy Mulyadi ke Lembur Pakuan. Kemudian dimintai keterangan tentang kebenaran daripada berita ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi ini memang sangat peduli terhadap seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Siapapun mereka, mau orang tua, anak kecil, atau anak sekolah maupun tidak sekolah, Kang Deddy Mulyadi ini sangat peduli dan memperhatikan seluruh masyarakat Jawa Barat. Termasuk di dalamnya seorang siswi SMP di Garut yang bernama Kesha Rianti pun tidak luput dari perhatian Kang Deddy Mulyadi. Di mana di dalam pemberitaan bahwa Kesha Rianti ini dia setiap hari berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sepanjang 15 km. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang pembicaraan Kang Deddy Mulyadi bersama dengan Kesha Rianti, kita akan simak dalam video berikut ini. Masih SMP. Oh, rumahnya di mana? Pasir Garut desa. Kecamatan? Sekolahnya di SMP mana? Berarti SMP Negeri 1. Di sekolahnya bayar nggak? Nggak. Suka ini disuruh beli seragam nggak sekarang? Tahun kemarin. Sekarang mah sudah tidak ada kebijakan itu. Beli LKS? Nggak. Nggak. Jadi memang sekolahnya free. Tidak ada pembayaran apapun. Nah, Neng namanya siapa? Bapaknya siapa namanya? Pak Wahyu. Meninggal. Ibunya Yanti masih ada. Mamanya kerja apa? Oh, enggak kerja. Mamanya udah nikah lagi. Berarti biaya hidupnya sekarang oleh bapak yang kedua. Bapak yang kedua kerjanya apa? Di mana? Oh, di Tasik. Pasir mungkin kalau di Tasik. Berarti dibiayai dong sekolahnya. Ya, dibiayai. Nah, sehari dibekulin berapa? Ke sekolahnya naik apa? Naik mobil. Mobil umum. Terus kemudian ada yang membuat berita bahwa Neng jalan kaki. Jalan kakinya dari mana? Dari rumah sekolah. Katanya tadi naik mobil umum. Iya, pulangnya. Berarti turun dulu dong. Bukan dari rumah jalan ke sekolah kan? Ya kan? Berarti kan turun dulu. Ya. Berarti kan dari rumah ke jalan raya. Hah, kita bagi lagi sarua orangnya gitu. Ini kan harus meluruskan ya. Kan yang membuat narasi ceritanya Neng adalah yatim piatu, ya kan? Kemudian sampai ke sekolah pun berjalan kaki sepanjang 15 km. Kita aneh, makanya kalau bapak pasti ngecek, karena ini warga Jabar. Jangan sampai bener kejadian ada anak SMP ke sekolah jalan kaki 15 km. Berarti butuh waktu perjalanan 15 km 2 jam ya? Butuh waktu 2 jam. Yang bener mak Neng dari rumah jalan ke jalan raya. Ya iya, ada saya kisok lempang nih yang sepeda sama, ya kan? Sidang sepeda atau jalan kaki. Berapa menit dari rumah ke jalan raya? Ya sebentar tuh.
Nah ini siapapun yang membuat berita di Jawa Barat tidak boleh beritanya hoax gitu, karena gubernurnya pasti ngecek gitu. 5 menit naik mobil ongkosnya berapa? 2.000 bolak-balik 4.000, berarti masih sisa uang sebesar 8.000. Yang 8.000 dipakai apa? Jajan. Berarti masih bisa jajan kan? 8.000 jajan apa, Neng? Yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah apa itu? Jajanan. Gorengan, jajanan, nasi uduk. Kan biasanya nasi uduk pakai endog. Endognya dikerutan kalau dulu masa SMP. Enggak. Ini sekarang jajanannya apa? Pasti makanannya itu ya. Di rumah makan jam berapa? Enggak, belum makan. Sarapan. Ya, sarapan teh makan kene, Neng. Sarapan teh namanya makan pagi. Jadi pagi-pagi makan apa? Nasi sebelum berangkat sekolah. Tapi enggak keburu. Nggak keburu. Dibawa dong, di bekal. Juga dibawa nggak? Bawa dong, pakai tempat nasi. Cita-citanya pengen jadi apa? Dokter. Makanya harus sehat. Ya, jangan kurus begini. Ini kekurusan. Ya. Anak yatim ini nitip. Mau diapain ini uang? Isinya 10 juta. Nah, terus untuk habis nanti uang. Kalau mamah mah sudah ada yang mengusahakan bapaknya. Ya kan? Untuk apa? Disimpan, ditabungkan, buka tabungan. Pertama-tama Kang Dedi menanyakan tentang sekolah daripada Kesyarianti di mana. Ternyata Kesyarianti bersekolah di SMP 1 Pemulihan, ya di daerah Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Garut. Dan ditanya pula apakah sekolahnya berbayar, maka kemudian Kesyarianti menjawab bahwa sekolahnya itu adalah tidak berbayar. Nah kemudian Kang Deddy Mulyadi juga bertanya berkaitan dengan apakah ada pembelian berkaitan dengan seragam, berkaitan dengan LKS dan lain sebagainya. Maka Kesyarianti menyatakan atau menjawab bahwa tidak ada lagi pembelian-pembelian yang seperti itu, dalam artian bahwa sekolah itu gratis, tidak ada pungutan-pungutan yang dibebankan kepada siswa dan kepada orang tuanya. Kesyarianti ini ditanya berkaitan dengan identitas kedua orang tuanya, dan kemudian ternyata Kesyarianti ini adalah seorang yang sudah tidak memiliki bapak atau ayah, yang ada hanya seorang ibu yang kemudian ibu itu sudah menikah lagi, dan Kesyarianti itu dibiayai oleh ibu dan juga bapak tirinya. Kemudian Kesyarianti ini ditanya berkaitan dengan biasa diberi berapa untuk sekolah oleh orang tuanya. Maka kemudian Kesyarianti ini menjawab bahwa diberikan sejumlah uang 12.000 yang diantaranya adalah untuk transportasi kendaraan. Nah Kang Deddy cukup heran juga karena di dalam pemberitaan itu bahwa Kesyarianti itu berjalan 15 km, tetapi faktanya kok ada naik kendaraan. Maka kemudian ditanya atau dicari kejelasan tentang hal itu, dan ternyata dalam faktanya bahwa Kesyarianti itu tidak berjalan 15 km, tetapi memang dari rumahnya berjalan dulu ke jalan raya, ya kurang lebih mungkin mencapai 5 menitan ya. Kemudian setelah itu menaik kendaraan yang ongkosnya 2.000. Jadi tidak benar bahwa Kesyarianti ini berjalan sepanjang 15 km. Kesyarianti ini bukan jalan kaki ke sekolah sepanjang 15 km, tetapi memang bahwa Kesyarianti itu dari rumahnya kemudian jalan kaki ke jalan raya yang kurang lebih 5 menit perjalanan, kemudian setelah itu baru berlanjut naik transportasi umum ya ke sekolahnya. Jadi berita yang disampaikan di media itu ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada Kesyarianti ini, di mana di beritanya Kesyarianti ini adalah yatim piatu yang setiap hari berjalan kaki sepanjang 15 km ke sekolahnya. Nah ini yang membuat Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat kemudian memanggil daripada Kesyarianti. Jadi kalau 15 km yaitu kurang lebih membutuhkan waktu 2 jam kalau jalan kaki ya.
Nah, berdasarkan daripada apa yang disampaikan di video Kang Deddy Mulyadi ini, maka kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa ketika kita menyampaikan berita, maka alangkah lebih baiknya berita itu adalah berita-berita yang sesuai dengan fakta dan realita, bukan berita yang kemudian ada di situ hoax lah ya, dalam bahasa yang mudah kita pahami. Tapi berita itu adalah memang fakta, karena Kang Deddy Mulyadi ini selalu memantau anak-anak di Jawa Barat, khususnya anak-anak sekolah yang memang ada kendala-kendala berkaitan dengan sekolahnya, terutama anak-anak di desa yang mereka mungkin berjalan kaki ke sekolahnya dalam medan yang sulit dan lain sebagainya. Tentu ini akan membuat Bapak Gubernur Jawa Barat ini kemudian memiliki sesuatu perhatian yang sebagaimana diperhatikan dari video tadi. Maka ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa janganlah kita membuat berita-berita yang bohong, yang hoax, apalagi kemudian didramatisir. Jadi alangkah lebih baiknya menyampaikan berita itu sesuai dengan fakta dan realitanya. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Kesarianti ini, dalam berita betapa luar biasanya dia berjalan 15 km, tapi faktanya ternyata dia berjalan hanya 5 menit dan kemudian naik kendaraan. Nah, oleh karenanya kepada warga masyarakat Jawa Barat, ya kalau membuat berita, ya berita-berita yang sesuai dengan fakta agar kemudian penanganannya itu lebih tepat. Ya mungkin ini salah satu ini apa juga alasan atau salah satu cara dalam rangka kemudian bisa bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya memang perlu memang ada sesuatu yang luar biasa yang membuat Kang Deddy Mulyadi ini tertarik untuk kemudian turun langsung menangani masalah itu. Ya memang tidak salah juga ya. Sehingga akhirnya kan Kesarianti walaupun faktanya tidak sesuai tapi bisa bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, dan juga kalau dulu perjalanan jalan kaki itu memang di desa-desa itu sudah biasa. Seperti Al-Fakir dulu lagi zaman sekolah ya, lagi SMP itu perjalanan cukup jauh juga, ditempuh hampir kurang lebih 40 menit. Dari rumah ke SMP itu ya, jalan kaki hampir 40 menit, karena dari rumah itu sekitar pukul 6, nanti sampai ke sono sekitar pukul 6.45 gitu. Jadi hampir 45 menit dulu. Jadi dari kampungnya namanya Kampung Dangder di Garut juga, itu berjalan kaki ke SMP 1 Banyuresmi dulu itu ya, SMP Negeri 1 Banyuresmi, itu perjalanan kurang lebih 45 menit dengan melalui medan sawah ya, jalan kaki juga jalannya itu luar biasa. Jadi ngalamin lah perjalanan itu pada tahunnya kurang lebih tahun 89 lah ya, tahun 89, tahun 88-89 lah, itu pengalaman yang seperti itu ya. Kemudian waktu STM juga itu ngalamin juga naik sepeda dari kelas 1 sampai kelas 2 yang perjalanannya sangat-sangat jauh itu ya, naik sepeda dari rumah sampai ke STM Negeri ya, STM Negeri Garut, saat itu sekarang SMKN 2 Garut ya, kalau kita dulu namanya STM Negeri 1 Garut itu. Jadi selama 2 tahun lebih itu ke sekolah dengan naik sepeda ya, luar biasa, ngegenjot berangkat jam 6 sampai jam 7 kurang dulu, karena memang alhamdulillah ya diberikan kekuatan fisik naik sepeda dengan medan perjalanan. Jadi kurang lebih jaraknya sampai SMP yang tadi diceritakan itu medannya medan-medan yang cukup terjal, artinya medan-medan yang cukup buruk lah jalannya, sampai kemudian baru ketemu jalan raya yang perjalanannya cukup jauh juga ya, kalau hampir sampai ke kota Garut lah, dari kampung dari Dangder ke kota Garut itu ya cukup jauh ya, berapa saya mungkin cukup jauh lah, pokok intinya mengalami bagaimana perjalanan yang sangat luar biasa yang ditempuh dengan jalan kaki dan juga bersepeda. Ketika SMP jalan kaki, ketika STM itu ditempuh dengan naik sepeda. Jadi Kesarianti ini tidak ada apa-apanya ya perjuangannya dibandingkan Al-Fakir dulu ketika masa-masa SMP dan STM. Nah, hal yang berikutnya yang bisa kita pelajari. Hal yang berikutnya yang bisa kita jadi pelajaran adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi itu memiliki sesuatu yang sangat luar biasa yang sangat perlu diapresiasi oleh kita. Oleh karenanya kepada masyarakat Jawa Barat tentunya
Nah, hal yang kedua yang bisa kita jadikan pelajaran adalah bahwa hal yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa betapa kita memiliki pemimpin yang sangat peduli dengan masyarakat, ya. Pemimpin yang luar biasa memperhatikan masyarakat sampai hal-hal yang terkecil gitu. Inilah sesuatu yang harus kita contoh ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya, Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat memiliki kepedulian kepada warga masyarakat Jawa Barat. Nah, kita sebagai warganya pun harus sama memiliki kepedulian terhadap sesama kita, ya. Mari kita sama-sama saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Kita memiliki pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa memperhatikan kita. Nah, sekarang kewajiban kita adalah sesama warga Jawa Barat itu harus memiliki kepedulian dan perhatian di antara satu dengan yang lainnya. Dan juga tentunya harus semakin mencintai dan mendoakan Kang Deddy Mulyadi. Kita dukung terus kebijakan dan program Kang Deddy Mulyadi untuk menghantarkan masyarakat Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.